Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Firly Anissa. Saya dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Literasi digital sangatlah penting pada era transformasi komunikasi seperti hari ini. Dan literasi digital juga menjadi bagian penting bagaimana individu atau kelompok memberi komentar pada situasi, kondisi yang mereka temui dalam dunia maya. Dunia digital juga sangat dekat dengan cara berpikir kita yang terbuka, cara kita menempatkan diri di konteks sosial dan dunia yang sangat-sangat terhubung satu sama lain. Lalu apa hubungannya literasi digital dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap-sikap yang melihat bahwa kelompok lain, perspektif lain, atau ideologi lain adalah tempat yang menjadi kawan ya, tidak menjadi lawan dari individu tersebut. Sehingga apa? Sehingga kerjasama, kemudian inklusivitas, kemudian toleransi sangat diperlukan saat individu melakukan interaksi dengan lawan bicaranya, dengan orang-orang yang mereka temui di sosial media. Dan yang menjadi penting adalah literasi digital juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana individu mengekspresikan identitas-identitas yang mereka miliki di sosial media. Contohnya misalkan kita tidak boleh melakukan hate speech, menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap suatu nilai atau ideologi yang kita temui di sosial media. Kita juga tidak boleh melakukan bullying, mengata-ngatai, menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata yang buruk, kalau kita tidak setuju dengan pendapat atau pengalaman atau ideologi orang lain juga. Literasi digital juga sangat penting untuk ditumbuhkan karena dia berkaitan dengan critical thinking, cara berpikir yang sangat terbuka, cara berpikir yang menunjukkan empati dan simpati, dan lebih lagi critical thinking juga bagian bagaimana individu bisa menempatkan dirinya ketika pada posisi orang lain. Moderasi beragama sangat berkaitan dengan hal itu semua. Kita tidak boleh menganggap bahwa nilai yang kita bawa, identitas yang kita bawa adalah hal yang paling benar. Adalah satu-satunya yang harus kita tunjukkan ya dalam keseharian kita, termasuk di sosial media kita. Lalu apa saja yang harusnya kita sadari? Kita harus menyadari bahwa sosial media, dunia maya adalah ruang publik bersama, di mana semua orang bisa menyatakan identitas dia, sikap-sikap dia, tanpa harus menjelekkan satu sama lain. Jadi yang menjadi garis penting dalam moderasi beragama, kita harus selalu melihat bahwa orang lain tuh juga sama pentingnya dengan diri kita. Jadi kalau kita disakiti, kalau kita dipojokkan, ya kita juga jangan sampai kita jangan sampai juga seperti itu ya kepada orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini saya kira harus terus-menerus kita kampanyekan bersama. Agar apa? Agar ruang dunia maya kita, agar ruang sosial media kita juga sangat ramah ya dengan berbagai nilai dan value yang berkembang dalam komunitas digital. Yang penting juga untuk disadari bersama posisi-posisi produser pesan ya, kemudian komentator dari pesan juga harus terus-menerus berkesinambungan sehingga apa? Sehingga apa yang bisa kita bicarakan bisa melakukan kolaborasi, kita bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang positif ketika berada di dunia maya. Sudahkah kita literate terhadap dunia digital kita? Sudahkah kita menggunakan sosial media sesuai dengan etika, kemudian moral yang berlaku dalam masyarakat? Mari kita tanyakan terus-menerus kepada diri kita. Kita juga harus sering ya
membuat konten yang positif, menuliskan hal-hal yang mendukung nilai-nilai yang progresif, daripada nilai-nilai yang buruk, menafikan atau menegasikan kelompok yang lain, yang sebenarnya kita tidak boleh melakukan itu. Bahkan kita tidak boleh juga melakukan itu di luar dunia maya. Nah, yang ingin juga ditekankan dalam moderasi beragama adalah agama adalah seperangkat keyakinan, nilai yang sebenarnya ingin membawa manusia untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih setara, kehidupan yang lebih positif. Jadi jangan sampai justru ketika kita beragama, kita menjadi hakim atas orang lain. Kita bisa menjadi judge, kita memberi judgment kepada keyakinan pada orang lain. Apakah itu sulit? Saya kira itu tidak sulit ya. Tapi praktek-praktek seperti ini saya kira harus lebih banyak dikampanyekan oleh semua pihak, oleh semua orang. Akhir kata itu pendapat saya tentang moderasi beragama dan hubungannya tentang literasi digital. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa menjadi individu yang terus-menerus progresif, menempatkan diri kita dalam ruang-ruang publik yang baik, yang nyaman, dan mendukung toleransi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.